sekarang, apa bedanya kerajaan dan pemerintahan yang Republik Indonesia ini? Kalau pemerintahan Republik Indonesia, katakanlah siapapun presidennya, saya boleh nggak tidak setuju dengan apa? Undang-undang yang dia buat, boleh nggak? Tapi kalau di kerajaan Tuhan, kita bukan member, kita bukan anggota, kita anak Tuhan, anak kerajaan Tuhan. Bumi, Tuhan mau kerajaan surga jadi di bumi. Itu budaya Tuhan. Tuhan bukan ingin sistem, tapi dia ingin budaya. Budaya apa? Budaya kerajaan Tuhan. Jadi hati-hati ya, kita ini hati-hati sekali. Karena kita sekarang konflik terminologi. Sekarang sudah merdeka, masih juga objek penderitaan. Saya bilang, jangan kita ngomong merdeka, belum tentu kita merdeka. Damai sejahtera lah kalian di bumi. Tapi pernah nggak Pak Jokowi ngomong salam damai sejahtera? Salam sejahtera, buka aja. Marilah kita ciptakan manusia, bukan mari kita ciptakan hukum. Saya jelaskan di sini, saya keras antara kebenaran. Tapi kalau ada bukti, pada mulanya adalah hukum, saya terima sekarang. Jadi nanti, jangan sampai apalah. Saya menjelaskan ini, itu patokan saya. Apa artinya the word? The word itu kan kalau kita mengucapkan sesuatu, seperti yang barusan kita diskusikan itu kan muncul dari pikiran, ide. Ya, ide. Ide keluar menjadi kata. Makanya pada mulanya di kitab Yohanes itu apa? In the beginning was the word. Artinya apa? Telah ada sang firman. Ya, udah itu apa lagi dia bilang? The word with God. The word was God. Jadi nggak ada hukum. Mana ada hukum? Apakah Tuhan sudah menyampaikan hukum? Waktu Adam. Oh tidak, instruksi. Tolong dibedakan. Nah ini tadi ada Pak Robert bilang, oh PGI dibubarkan. Iya, kenapa? Apa alasan kita membubarkan PGI? Karena PGI bukan wakil kerajaan Tuhan di bumi. Saya kemarin khotbah di gereja, saya bilang, apa bedanya kerajaan Tuhan sama pemerintahan? Lalu kalau kerajaan Tuhan, dia punya konstitusi sendiri, dia punya instruksi sendiri, dia punya hukum sendiri, dia punya budaya sendiri, dia punya etika sendiri. Itu kerajaan Tuhan. Kalau pemerintah, oke. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya kerajaan dan pemerintahan yang Republik Indonesia ini? Kalau pemerintahan Republik Indonesia, katakanlah siapapun presidennya, saya boleh nggak tidak setuju dengan apa? Undang-undang yang dia buat, boleh nggak? Oh boleh, tetapi jangan coba-coba sama kerajaan Tuhan. Nggak boleh. Karena dia raja, beda ya antara raja dengan presiden. Makanya saya katakan kerajaan Tuhan bukan bicara tentang agama, bukan bicara tentang demokrasi, bukan bicara tentang apa lagi? Tentang sistem. Kalau PGI, tolong ini yang saya kemarin saya sampaikan di gereja. Apa saya bilang? Hati-hati kita berorganisasi. Karena organisasi seperti PGI lah, dia membuat satu sistem. Tuhan tidak. Membuat sistem di mana manusia itu menjadi anggotanya. Kita jadi member. Oh, nggak mau ngikutin, kamu apa? Itu namanya kita dijadikan di dalam satu sistem yang diciptakan oleh PGI sendiri. Tapi kalau di kerajaan Tuhan, kita bukan member, kita bukan anggota, kita anak Tuhan. Anak kerajaan Tuhan. Saya beritahu di sini. Nah, kalau anak kerajaan Tuhan beda, tolong perhatikan ya. Antara citizen dengan penduduk. Kalau sudah warga negara kerajaan Tuhan, kita udah royal family. Mengapa Tuhan Yesus bilang, kamu bukan lagi hamba? Itu makanya yang diambil oleh Presiden Abraham Lincoln. Dia tidak mau ada budak lagi. Karena dia merasa tidak ada lagi hamba. Tolong ya, PGI itu membuat sistem supaya kita menjadi anggotanya dia. Itu kesalahannya. Makanya MUI dibubarkan apa? Karena dia membangun sistem bahwa semua orang menjadi anggota dia. Emangnya dia raja? Oh tunggu dulu. Saya boleh tidak setuju sama pemerintahan yang ada di bumi ini. Di dunia ya. Mohon maaf. Tuhan tidak
menciptakan dunia. Di mana ada di Bible Tuhan menciptakan dunia? Nggak ada. Bumi. Tuhan mau kerajaan surga jadi di bumi. Itu budaya Tuhan. Tuhan bukan ingin sistem, tapi dia ingin budaya. Budaya apa? Budaya kerajaan Tuhan. Kita sadar ya bahwa Tuhan itu adalah raja. Tuhan itu ada. Tuhan adalah Tuhan. Bukan Tuhan adalah setan. Jangan salah. Jadi tidak pernah Tuhan menciptakan dunia. Yang menciptakan dunia siapa? Kerajaan dunia. Makanya kemarin saya bilang, ada berapa kerajaan? Ada kerajaan surga, ada kerajaan Tuhan, ada kerajaan kegelapan, ada kerajaan dunia. Macam-macam aja. Ada lagi kerajaan yang manusia, yang sekarang masih ada raja-raja itu. Tapi mengapa budaya? Budaya di dalam kerajaan Tuhan. Mengapa Tuhan kita panggil my Lord? Nah, tunggu, kita harus mengertikan dulu my Lord. My Lord itu artinya karena dia yang memiliki kita. He is the owner. Dia berhak mencabut nyawa kita. Kalau landlord, dia betul tuan tanah. Karena dia memiliki tanah, makanya dipanggil landlord. Jadi hati-hati ya. Kita ini hati-hati sekali. Karena kita sekarang konflik terminologi. Itulah tuntutan Tuhan. Mari kita meredefinisi dulu. Baru kita merevitalisasi. Nah, tadi ada yang komentar. Loh, aktualisasi dan implementasi. Saya sudah berapa kali menjelaskan. Tapi tidak bosan. Aktualisasi itu sudah dilakukan, sudah diaktualkan. Sejak zaman orang Batak dulu. Sebelum ada Pancasila. Sebelum ada negara Indonesia, itu nilai-nilai, untayan nilai-nilai yang ada di Pancasila sudah dilaksanakan, sudah diaktualisasikan. Walaupun katakan apa, Pancasila belum dinormakan, belum diundang-undangkan. Anehnya, Pancasila itu sudah diundang-undangkan, sudah dikonstitusikan, kok malah tidak diaktualisasikan? Ini yang membuat celaka. Kenapa? Karena tidak paham. Mengapa? Mengabaikan Pancasila? Oleh karena apa? Oleh karena kita terjebak di dalam apa? Berbagai kemudahan. Kita tidak sadar, zaman penjajahan kita menjadi objek penderitaan. Sekarang sudah merdeka, masih juga objek penderitaan. Saya bilang, jangan kita ngomong merdeka, belum tentu kita merdeka. Betul. Tetapi kan secara de jure kita udah merdeka. Secara de facto-nya kenapa nggak merdeka? Karena manusianya yang ngomong merdeka itu malah yang menjajah. Hati-hati iya, ya. Betul. Lah, makanya saya kan bilang coba gantilah statement itu. Jangan merdeka, bersatu. Berdaulat. Itu yang dibutuhkan. Kenapa? Di Undang-Undang Dasar kita di pembukaan itu tertulis. Ya, visi nasional. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pertanyaannya kenapa bersatu dulu? Kenapa tidak berdaulat dulu? Kenapa urutannya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur? Kenapa bukan makmur dulu, baru adil? Nah, yang begini, bersatu itu apa? Damai. Itu dari mana? Dari kita juga. Itu kan instruksi Tuhan. Damai sejahtera lah kalian di bumi. Tapi pernah nggak Pak Jokowi ngomong salam damai sejahtera? Salam sejahtera, buka aja. Artinya apa? Kita harus membuatkan statement-statement yang benar. Kebenaran itu, ya, kebenaran itu hanya satu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Nah, sudah diaktualisasikan di zaman dulu, zaman Mojopahit, zaman Sriwijaya, ya, zaman negara-negara kecil sudah ada, kerajaan-kerajaan sudah ada. Tapi setelah diundang-undangkan, dinormakan, itulah implementasi dan aktualisasi. Belum dinormalkan sudah dilakukan, sudah diwujud nyatakan. Tetapi implementasi sudah dinormalkan, diatur di dalam undang-undang. Hati-hati. Tadi ada komentar. Jadi menurut saya, kita banyak pemahaman yang salah. Karena kita tidak memahami, begini aja lah. Guru saya pernah mengatakan, best knowledge, best understanding, best decision making. Tanpa knowledge boleh tahu teori-teori, tapi dia tidak paham. Nggak akan bisa mengambil keputusan. Sekarang, pernahkah bangsa ini mengambil proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila? Contoh, banyak orang Batak
Tapi bisa nggak? Saat ini nggak bisa. Why? Kenapa? Karena tidak ada lagi keadilan. Zaman Pak Harto masih ada. Tetapi coba, dibilanglah Benny Burwadi apa? Tadi Pak Dio bilang, itu ada ustadz yang tunggu komando. Malah dia bilang apa? Pak Benny itu Jesuit. Presiden yang paling, the real presiden adalah Luhut. Hendro Priyono itu sama antek-anteknya. Loh, ini mereka sudah merencanakan chaos. Ya Pak Dio mungkin sudah mendengar, saya sudah mendengar, cuman saya nggak tampilkan di sini. Jadi, hati-hati, sumpah. Makanya kan saya bilang, kok sumpah berdasarkan kitab suci? Kok tidak Pancasila? Memang kitab suci itu kan dipegang. Tapi dia kan tidak bersumpah berdasarkan kitab suci. Ada yang bilang demi Allah. Demi Allah saya bersumpah. Apa sumpahnya? Akan menjalankan. Di situ yang salah. Akan menjalankan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau Amerika, to protect the US, United States Constitution. Lihat, protect, kalau namanya protect itu udah melindungi semuanya. Kalau kita menjalankan, tambah lagi, dan perundang-undangan. Perundang-undangannya salah banyak. Loh, presiden bisa diadili loh. Tapi siapa yang buat sumpah itu? Sementara kalau orang Nasrani nggak bersumpah, berjanji. Baca aja. Saya berjanji, tidak bersumpah. Nah, itu paradigm. Itu terminologi. Hati-hati, kita konflik. Ya, jangan, dia harusnya bersumpah Pancasila. Karena Pancasila itu ada di pembukaan. Tapi memang, ini yang menjadi salah kaprah di negara ini. Apakah Pancasila sejajar sama Undang-Undang Dasar? Apakah Pancasila sejajar dengan NKRI? Apakah Pancasila itu sejajar dengan kebinekaan? Ini menjadi persoalan. Muncullah istilah 4 pilar, ada lagi 4 konsensus. Macam-macam lah dibikin para pejabat ini. Karena dia juga tidak ngerti Pancasila. Ya, jadi mohon maaf, Pak Matias, saya nggak ketemukan pada mulanya adalah hukum. Tapi kalau menurut manusia, oke. Pada mulanya adalah hukum. Tapi kalau di Bible tidak ada. Di paradigma ketuhanan, ideologi ketuhanan tidak ada. Makanya, in the beginning was the word. Was ya, bukan was. Telah ada sang firman. Ya. The word itu apa? Ide. Marilah kita ciptakan manusia. Bukan mari kita ciptakan hukum. Saya jelaskan di sini. Saya keras antara kebenaran. Tapi kalau ada bukti, pada mulanya adalah hukum, saya terima sekarang. Di mana? Di ayat mana? Makanya hati-hati bicara dengan saya. Saya akan cari di mana patokannya. Kan sudah saya bilang dari awal. Supaya kita tidak ribut, supaya kita tidak tersesat, ada patokan yang dijadikan terminologi standar. Lagi ya. Terminologi, betul. Sekarang Pak Paul kan pastor. Di mana ada tertulis pada mulanya adalah hukum? Nggak bisa, Pak. Itu logos dulu yang benar. Memang logos. Dulu, ya. Tuhan punya ide. Kenapa ya. Tuhan? Mari kita ciptakan. Iya. Loh. Betul. Betul. Jadi Semua, ada terminologi itu, Pak. Semua yang ada di dunia ini adalah rancanganku, bukan rancanganmu. Rancanganku adalah damai sejahtera. Itu yang tertulis. Makin saya jelas, nggak Pak. tahu dari mana. Ya. Jadi hati-hati loh. Hati-hati kita ngomong di publik ini. Saya nggak peduli siapapun. Kalau tidak benar saya bantai. Itu makanya saya susah. Tanya aja angkatan darat itu. Wah Bang Tobing itu udah luas susah. Kita nggak bisa debat sama dia. Tapi saya nggak disukai. Wajar. Di ruangan ini pun nggak apa. Itu ya. Jadi Pak Robert, tolong. Masalah aktualisasi sama implementasi, itu tolong dibedakan. Jadi kita sebenarnya, makanya tadi kan untayan filosofi, untayan kearifan lokal, untayan nilai-nilai. Ya, bukan karena dia beragama. Oh enggak. Ya, orang katanya punya agama, tapi belum tentu dia religius. Orang beragama belum tentu dia, mana bedanya? Apa beda antara religius sama spiritual?
Satu bilang, saya religius. Satu lagi bilang, saya spiritual. Makanya saya lihat orang-orang aliran kebatinan itu malah nggak pernah sakit batinnya. Tapi kok kita yang beragama malah ribut. Halo, itu kontekstual ya. Nah, konten yang ada di Pancasila bukan ciptaan manusia. Makanya Bung Karno benar, dia bilang apa? Saya tidak menciptakan Pancasila. Saya bukan sang pencipta. Lah kalau begitu siapa? Pertanyaannya siapa? Ya Tuhan dari awal. Kenapa? Manusia ini ciptaan Tuhan atau ciptaan setan? Manusia bisa berideologi dari mana? Tolong, makanya saya bilang, segala yang ada diawali suatu ideologi. Tapi ideologi siapa? Ideologi manusia beragam-ragam. Meragam-ragam doang gosita-sita, kata si Raja Uti. Ya. Nah, jadi begini-begini inilah tolong diwaspadai. Ya, kita harus bicara kebenaran di depan mereka. Kalau tidak nanti kita dibantai. Apa dasarnya Pak Tobi ngomong begitu? Nah, terus apa jawaban kita? Kalau orang ahli hukum, dia ngomongnya ya pada mulanya hukum. Di mana tertulis? Hati-hati, kita harus punya patokan, punya rujukan sebagai kompas, sebagai acuan. Bukan menurut kita manusia. Itulah bedanya antara kerajaan Tuhan dengan pemerintahan. Tuhan tidak membuat sistem. Dia ingin budaya kerajaan surga itu digunakan oleh manusia. Apa budaya kerajaan surga? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan budaya surga. Ketika Tuhan melarang, jangan membunuh. Jangan ingin harta. Ya, jangan menginginkan binatang, hamba. Loh, itu bukan kemanusiaan adil dan beradab. Sebenarnya hukum Taurat itu sudah Pancasila. Tapi oke lah, karena 10 bukan Pancasila, Dasasila. Tetapi nilai-nilai Pancasila yang ada, diambil dari situ, intisarinya dijadikan 5. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.